Jumpa lagi dengan Bu Murni. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana ini Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap Luar, semangat selalu. luar biasa sehat Bu ya. Berarti luar biasanya itu berarti luar biasa ke positifnya ya Bu ya. Iya, insya Allah. Gimana nih Bu nih? Sudah di posisi yang relax, yang nyaman, atau posisi Ibu masih kurang pas nih? Saya ambil posisi di tengah-tengah apa dekat dengan AC ataupun kulkas nih biar dingin. Gimana Bu? Berarti posisi Alhamdulillah nyaman. ini di bawah kipas angin ya. Jadi Adem berarti Bu berharap ya. bisa iya bisa ada dingin di sini. Nah, sebelumnya Ibu tadi ada WA saya menerima pesan dari Ibu yang bahwa Ibu ingin menyampaikan sesuatu nih Bu. Sebenarnya Iya, yang hal tersebut yang riskan sekali yang sampai saya aja nggak mau menunggu besok kayaknya ini harus ditanyakan apa sih yang akan Ibu sampaikan ini Bu? ya sebenarnya nggak terlalu ini juga sih Bu ya. Cuma saya tuh selalu penasaran, penasaran iya. Kemudian selalu ke bawah, adalah ini tentang apa di sekolah saya sedikit. Jadi saya ingin sharing ke Bu Fatimah itu cari teman ngobrol lah biar agak lega di kepala sedikit ya. Bisa Bu, bisa bisa. Welcome ya, welcome insyaallah. Kita akan mencari yang terbaik dari hal-hal yang baik insyaallah Bu ya. Apa sih Bu ini yang hal tersebut yang membuat Ibu sampai nggak kalau kita bilang sampai ke bawah mimpi mungkin sampai nggak bisa Iya. tidur nih, nggak nyenyak nih. Hal apa sih Bu yang menjadi pemicu terberat kondisi Ibu seperti itu? Iya, gini loh Bu Fatimah, ini kan saya di sekolah ya. Jadi di sekolah itu saya gimana sama siswanya. Saya melihat itu Ya. siswa-siswa saya sekarang kok tiba-tiba mereka kayak acuh gitu dengan peraturan, misalnya sering masih ada yang datang terlambat, terus yang seragamnya juga nggak rapi, belajarnya di kelas juga cuma datang, duduk, diam, dengar gitu, motivasinya nggak ada sama sekali. Oh, baik Ibu. Berarti yang membuat Ibu Murni kepikiran, yang membuat Ibu Murni gelisah sampai terbawa kemana, berarti itu tentang peserta didik yang apa yang tidak ya ataupun yang kurang menjalani aturan-aturan sekolah yang memang sudah kita sepakati sebelumnya mereka belum sepenuhnya menyadari dan menjalankan hal tersebut ya. Iya benar Uh, Bu Fatimah. baik Ibu. Perasaan Ibu berarti sebelum tadi pasti gelisah Bu ya perasaannya ya. Iya. Jadi ini Bu, yang kalau berdasarkan pemantauan Ibu nih, hal yang menyebabkan ataupun faktor yang penyebab atau pemicu peserta didik tersebut lalai atau mengabaikan aturan-aturan dari sekolah yang memang itu sudah menjadi apa rule-nya sekolah. Apa nih faktor penyebabnya, Bu? Hal yang sangat Iya. riskan sekali. Iya, faktornya ya Bu ya. Kalau saya lihat sih dari siswanya, saya juga bingung ini Bu ya. Apakah memang dari siswanya itu sendiri yang memang mengabaikan peraturan sekolah? Kemudian saya juga coba cari-cari itu apakah memang guru juga namanya anak-anak kan contoh gurunya gitu. Jadi apakah gurunya juga masih kurang dalam berkomitmen dengan aturan yang sudah kita buat? Misalnya masih ada guru yang datang terlambat gitu atau masuk ke kelas terlambat. Jadi mungkin dari gurunya juga masih ada ya. Termasuk mungkin saya sendiri mungkin masih belum begitu komit dengan peraturan-peraturan di sekolah. Jadi saya bingung apakah memang lebih berat ke gurunya atau ke siswanya itu sendiri atau gimana? Nah, baik Ibu. Berarti masih rancu antara penyebab atau faktor yang menyebabkan hal kenapa siswa bersikap maksudnya nggak selaras dengan aturan dari sekolah Bu ya. Baik Bu. Uh,
sesuai nih Bu, sesuai yang Ibu amati, itu kondisi peserta didik sekarang yang ada di tempat Ibu, di instansi Ibu itu kondisinya apakah mereka memang tidak memahami aturan ataupun mereka mungkin ada yang tergolong ke siswa yang mungkin jangankan memahami aturan, kadang membaca aturan aja belum tahu itu apa tulisannya. Iya, mungkin bisa jadi itu ya Bu ya. Karena kalau saya ingat-ingat tadi itu memang saat ini peraturan tata tertib sekolah itu saya nggak menemukan di kelas-kelas itu nggak ada sepertinya. Ya kan saya masuk ke tiap kelas mengajar ya dari kelas 7 sampai kelas 9 itu nggak ada tata tertibnya itu nggak ada ditempel ataupun di mading itu nggak ada sama sekali. Sepertinya bisa jadi sih karena mereka yang belum tahu sepertinya ya itu tentang aturan sekolah. Baik Ibu. Berarti bisa dikatakan nggak 100-nya kesalahan ada pada peserta didik ya Ibu ya. Nah dari situ saya menangkap hal-hal yang mungkin kalau kita katakan peserta didik itu nggak menaati, belum tentu mereka nggak menaati sepenuhnya. Mungkin ada hal yang seperti tadi pemicu yang memang menyebabkan peserta didik itu belum maksimal ataupun konsisten terhadap aturan sekolah. Baik Ibu, luar biasa sekali Bu ya. Ini saya mau menanyakan juga tentang yang akan Ibu lakukan nih. Hal apa yang akan Ibu lakukan dalam membantu peserta didik di sekolah Ibu nantinya agar mereka lebih taat, boleh dikatakan lebih taat, ataupun mereka lebih patuh dan konsisten terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah Ibu. Apa nih? Sepertinya nih langkah pertama yang harus saya ambil karena tadi memang seperti saya bilang sebelumnya belum ada print out tentang tata tertib di sekolah. Sepertinya saya harus membuat salinannya, ngeprint dulu print outnya. Saya buat salinan, kemudian baru saya tempelkan ke kelas-kelas ataupun di mading. Terus juga mungkin agar lebih ini, saya bisa ajak teman-teman guru mungkin teman-teman guru untuk bekerja sama mengingatkan kalau misalnya siswa ada yang melanggar itu agar segera diingatkan, jangan dibiarkan. Sepertinya itu dua sih. Atau bisa juga bisa nggak Bu ya kalau misalnya saya mendekati pembuat kebijakan itu dalam hal ini kan ibu wakil kurikulum mungkin atau kepala sekolah itu gimana sih bisa nggak Bu? Dalam rangka apa itu Bu? Apakah mengajak membuat aturan baru atau misalnya, mengajak seperti apa ini Bu? Misalnya kembali merefresh ya, merefresh yang dari dulu mungkin udah agak lupa, yang udah agak buram-buram itu di-clearkan kembali gitu, bisa mungkin rapat atau pokoknya di kegiatan sekolah lah kita ajak untuk bisa mau mengingatkan kembali. Mungkin kan kalau misalnya kita sesama teman mungkin agak ada yang acuh, tapi kalau sudah mungkin Pak atau Ibu Kepsek mungkin udah agak lebih kuat mungkin. Karena memiliki power ya. Ya. Baik Ibu. Bermakna di situ ada beberapa hal tadi saya tangkap dari membuat poster-poster atau tulisan tentang apa sih peraturan yang ada di sekolah Ibu ya, ataupun yang lebih konkretnya terhadap turunan dari visi misi sekolah. Nah, di situ ada peraturan yang harus ditaati, enggak mesti untuk peserta didik, tapi untuk semua warga yang ada di sekolah ya. Baik Bu. Dan tadi saya juga menangkap Ibu mengatakan untuk mengajak berarti menarik rekan ataupun mau bergandeng tangan bersama-sama dengan rekan dalam menyukseskan atau memaksimalkan aturan-aturan yang sudah diterapkan gitu ya. Baik Bu. Nah, dalam hal tersebut Ibu, bagaimana cara Ibu mengkoordinir dalam cara Ibu mengajak, apakah cuma mengajak yuk kita ayo kita buat ayo kita ikuti atau ayo
gitu Bu, dan apa itu aksi yang Ibu lakukan nanti ya? Baik, yang pertama ini saya sudah terbayang mungkin print out tadi ya, Iya, ya, ajak rekan kerja kami ke kelas tempel-tempelkan, kemudian baik. disosialisasikan juga ke siswanya. Kita jelaskan juga, kita kasih pemahaman, ini aturannya begini-begini, kenapa kita harus melakukan peraturan ini, apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan aturan di sekolah, itu untuk siswanya. Kalau untuk gurunya, yang pertama saya akan mencoba untuk secara konsisten dari diri pribadi dulu, agar bisa nanti dicontoh juga oleh rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi ketika saya mengajak mereka, mereka nggak akan bilang, ah itu cuma ngomong doang gitu. Iya, iya, Tapi baik Bu. mereka juga bisa melihat, oh ternyata beliau memang melakukan apa yang diajaknya itu memang dia terapkan gitu. Iya. Berarti bukan cuma omongan belaka Bu ya. Bukan Iya. cuma kita berkoar-koar tapi actionnya nothing. Nah, iya Berarti betul. terlebih dahulu tadi sosialisasi itu sangat perlu ya. Dalam hal kita memperkenalkan, kita mengajarkan, kita apa merefleksikan hal-hal lainnya, kita terlebih dahulu harus memberikan pengetahuan sosial. Kita harus sosialisasikan dulu apa sih ini, apa gunanya, untuk apa, sampai sehingga nanti muridnya nggak cuma tahu aturan itu cuma dilakukan, aturan itu akan ada hukumannya kalau nggak melakukan. Yang bermakna di sini ketika mereka sudah mengetahui sosialisasi yang kita berikan itu mengarahnya kemana, jadi mereka sudah tahu mana baik dan mana yang salah yang harus dihindari gitu Bu ya. Benar sekali Ibu, Bu. luar biasa ya kondisi memang terkadang memang tidak seperti mau kita semuanya. Kita maunya sempurna, tapi dalam kesempurnaan itu pasti ada namanya kurang dan ketidaksempurnaan itu ada. Nah disitulah kekurangan itu yang membuat kita semakin ini kayak kalau ada tanjakan, ada tangga membuat kita semakin termotivasi, penasaran gitu untuk menaiki level-level ke atasnya ya. Iya Baik betul. Bu, terima kasih banyak. Nah saya nih mau tahu juga nih setelah Ibu membuat tadi aksi rencana Ibu tadi ya kan, dari buat poster, koordinasi kawan-kawan sampai ke kepala sekolah tadi. Rencana Ibu nih, rencana Ibu dalam menerapkan hal tersebut seperti tadi buat sosialisasi, menempelkan poster dan lain sebagainya itu kapan nih Bu? Kapan Kalau ya? boleh saya Masalah tahu waktu ya. berarti ya. Iya, Kalau misalnya melihat kekhawatiran saya, rasa penasaran dari kemarin itu, rasanya sih ingin besok langsung action gitu. Mungkin, tapi ya seperti tadi kita bilang ya, nggak akan, jangan harapkan yang mudah-mudah gitu, pasti nanti ada tantangan-tantangannya ya. iya, Kalau mungkin yang seperti print out poster untuk tata tertib itu mungkin bisa langsung besok, kita bisa hubungi tenaga administrasi di sekolah ya, untuk mereka menyimpan salinannya, bisa langsung di print out. Tapi kalau untuk yang mengajak rekan guru itu pastinya butuh waktu ya, nggak bisa kita langsung wujudkan dalam sehari atau 2 hari. iya, Mungkin pelan-pelan karena kita juga harus mulai dari diri kita dulu, baru kita mengajak ke rekan-rekan, itu pasti butuh waktu mungkin 1 minggu, 2 minggu atau mungkin bahkan lebih ya. Tapi iya, fokusnya tetap kita akan jalankan, tetap berusaha untuk yang pastinya konsisten iya, melaksanakan peraturan itu. Biar anak-anak iya. juga bisa melihat, oh ternyata guru-gurunya itu memang menjalankan. Jadi ketika kita mengajak mereka ke anak-anak juga seperti tadi, oh ibu ini memang beliau tuh udah disiplin benar. Kita negur kita beralasan gitu, nggak cuma negur-negur aja. Baik Ibu. Berarti memang hal tersebut kalau kita nggak melaksanakannya langsung ketika kita sudah punya rencana, itu mungkin akan terlupakan, akan ditenggelamkan sama tugas-tugas yang lain Bu ya. Ya buyar Karena, ya. karena rencana baik itu memang seharusnya disegerakan karena memang itu hal yang baik. Ya.
terima kasih Ibu. Di sini saya ingin menambahkan sedikit juga tentang gimana sih kita menjadi model bagi peserta didik kita, begitu juga dengan kepala sekolah, model bagi karyawan dan juga pendidik yang ada di sekolah. Seperti itu kita jadi contoh di mana ketika kita komit pada satu aturan yang mencontohkan kita, mereka juga akan ikut komit. Jangan kita mengatakan no smoking, jangan merokok, tapi kita ngerokok di depan yang kita larang. Seperti itu. Kalau kita yang cewek misalnya yang perempuan, jangan pakai kutek, tapi kita jari-jarinya penuh dengan inai dan lain sebagainya. Itu kan memberi hal yang baik, memberitahukan hal yang baik, tapi kita tidak mencontohkan hal yang baik tersebut. Contohnya beda ya. Ya, jadi mereka juga tidak cuma mendengar, peserta didik juga akan melihat. Seperti itu ya, luar biasa sekali. Semoga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan ini sesuai, dan juga yang namanya juga kesempurnaan memang enggak sempurna, tapi kita berharap setidaknya di atas 70-80 itu harus misalnya harus ada di tangan kita ya. Amin. Ya saya. Nah, Ibu, berhubung ini the time is sudah ya. Ya, ya. How do you feel nih Bu? Perasaan yang Ibu rasakan ataupun dari peristiwa-peristiwa tadi apa nih yang bisa Ibu kasih pembelajaran sedikit Bu? Sedikit saja. Alhamdulillah ya, setelah tadi bincang-bincang dengan Bu Fatimah akhirnya terbuka pikiran ya. Jangan terlalu fokus ke kesalahan si anak, si siswa, tapi ternyata kita lupa dengan diri kita sendiri, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan dari si anak ini. Yang kita menuntut si anak ini perfect, dia harus patuhi semua aturan tanpa sedikit celah pun, tapi ternyata diri kita ini masih abai sama peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Baik Ibu. Terima kasih Bu ya. Semoga kita dapat berjumpa di dunia yang real. Kapan-kapan ya. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.